Kurma Kultum Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan ini menjadi sebuah perhatian besar bagi kaum muslimin. Namun perhatian itu tidak saja pada hal-hal yang bersifat positif, tapi juga pada hal-hal yang bersifat negatif. Kalau kita perhatikan di dalam interaksi sosial kita hari ini, sangat menyayat hati kita kaum muslimin. Betapa banyak kaum muslimin atau orang-orang yang tercatat di dalam kartu tanda penduduknya seorang muslim, tapi justru mereka tidak menunjukkan sikap sebagai seorang muslim pada Ramadan ini. Tidak sedikit kita melihat mereka dengan leluasa melakukan kemaksiatan di depan umum. Hal yang menjadi perhatian besar kita adalah ketika Ramadan ini kita melihat para pengusaha muslim, rumah-rumah makan kaum muslimin, hari ini tidak berbeda antara Ramadan dan di luar Ramadan. Tidak ada perbedaannya. Mereka tetap buka mulai dari pagi sampai sore. Dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan mereka itu sungkan untuk membuka usaha makanan. Dan mereka leluasa melakukannya. Kalau dulu kita melihat ya, kalau kita jadikan sebuah perbandingan komparasi dengan 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau sebelum itu pun, kita melihat rumah-rumah makan kaum muslimin, walaupun mereka kadang-kadang membuka ya, sebahagian mereka membuka usahanya karena alasan ekonomi, tapi mereka membuat satir, membuat tirai, agar orang yang makan di dalam ataupun usaha jual beli makanan itu tidak secara transparan, secara terang-terangan mereka lakukan. Tapi hari ini kita melihat itu tidak kita temukan lagi. Sama saja antara Ramadan dan tidak Ramadan. Demikian juga kaum muslimin yang mengaku sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka leluasa makan dan minum, merokok di depan khalayak ramai. Tidak ada sedikit pun kecanggungan. Seakan-akan rasa malu itu sudah Allah cabut. Dan ini sangat berbahaya ikhwah bagi kaum muslimin. Tidak saja berbahaya bagi masa depan umat Islam dengan amaliyah Ramadannya, tapi juga adalah berbahaya bagi diri mereka sendiri. Dan tidak saja diri mereka, tapi juga secara umum kaum muslimin. Karena ketika Allah menurunkan azab kepada satu kaum, mereka tidak, azab itu tidak melihat siapa yang melakukan maksiat, siapa yang melakukan ketaatan. Azab itu akan diturunkan secara merata. Walaupun nanti akibatnya berbeda, kalau orang yang beriman wafat dengan ditimpakannya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda kondisinya di akhirat, dan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahli maksiat, ya tentu saja mendapatkan tidak saja azab di dunia, tapi juga azab di akhirat. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi ulasan kita pada kali ini adalah bagaimana hukum al-mujaharatu bil ma'siyah fi Ramadan. Orang yang menunjukkan secara terang-terangan kemaksiatannya di bulan Ramadan ini. Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, al-mujaharah itu artinya al-izhar. Menurut bahasa ya, secara etimologi al-izhar, yaitu menampakkan, yang menunjukkan. Itu yang dimaksud dengan al-mujaharah. Lisanul Arab
Ya, Ibnu Mandzur mengatakan wal mujahiruna bil fisqi, dan orang-orang yang menunjukkan menampakkan kefasikan adalah humul ladzina jaharu bima'asihim wa adharuha wa kashafu ma satarallahu alaihim minha fayatahaddatsuna bihi. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan kemaksiatan-kemaksiatan mereka, dan mereka membuka apa yang Allah tutupi atas kehinaan mereka, atas dosa-dosa mereka. Tapi mereka menceritakannya, mereka mengekspresikannya di khalayak ramai, mereka menunjukkan. Makanya di sini dikatakan al-mujahiruna bil fisqi, yaitu orang-orang yang menunjukkan kefasikannya, karena orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak punya rasa malu sedikit pun tentang keberadaannya sebagai seorang muslim. Dia menunjukkan kemaksiatannya, gak ada rasa malu. Jadi antara kebaikan dan keburukan bagi dia sama saja. Bahkan ada sebuah unsur propaganda kalau apa yang dilakukannya adalah hal-hal yang biasa. Karena sekali lagi tidak ada rasa canggung dan malu bagi mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya orang yang melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan ini disebut dengan al-fujur. Al-fujur. Selanjutnya Syekhul Islam mengatakan ismun jami'un li kulli mutajahir bima'siyatin aw kalamin qabihin yadullu sami'u lahu ala fujuri qalbi qailihi. Jadi ini merupakan sebuah sebutan yang mengakomodir setiap orang-orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan ataupun ungkapan-ungkapan yang buruk, yang vulgar mereka ucapkan. Dan orang yang mendengar, ya dulu sami'u lahu, orang yang mendengar baginya itu adalah ala fujuri qalbi qailihi, menunjukkan fujurnya hati orang yang mengatakannya. Maka dikatakan di sini adalah al-fujur. Para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya al-mujaharatu bil ma'asi manhi anha. Itu adalah terlarang, diharamkan di dalam Islam. Bahkan Nabi kita SAW sampai-sampai mengatakan bahwasanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, beliau sedang bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan mendapatkan kemaafan illal mujahirin, kecuali orang-orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Kullu ummati, setiap umatku, kata Nabi, mu'afan, itu akan mendapatkan keampunan. Dosa apapun yang dilakukan oleh manusia selain dosa syirik, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa itu. Tetapi dieksepsionalkan, dikecualikan. Apa itu? Al-mujahirin, orang yang melakukan kemaksiatan itu secara terang-terangan. Dia memproklamirkan kemaksiatan di hadapan manusia. Inilah yang dimaksud dengan al-mujahirun, orang-orang yang menunjukkan kemaksiatan itu. Dan orang-orang yang menunjukkan kemaksiatan ini, kalau kita lihat di dalam syarah hadis yang dikemukakan oleh para ulama dan di antara Syekh Ibnu Utsaimin, yang pertama adalah kategorisasi mereka ayya'mal al-ma'siyah wa huwa mujahirun biha, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan dan dia mengemukakan kemaksiatannya, secara terang-terangan mengatakan tentang kemaksiatannya. Dia melakukan itu di hadapan manusia. Faya'maluha amaman nas, dia lakukan di hadapan manusia. Wahum yanzuruna ilaih, dan masyarakat melihat perbuatannya. Hadza la syakka annahu laisa bi'afiyah. Ini tak diragukan lagi kalau ada orang dia tahu itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi itu perbuatan-perbuatan dosa besar, al-kabair. Dia secara terang-terangan melakukan di hadapan manusia. Ini tak diragukan lagi annahu laisa bi'afiyah, ini enggak dimaafkan. Tak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu jarra ala nafsi al-wail, karena dia telah melakukan sesuatu kecelakaan besar pada dirinya. Wa jarrahu ala ghairihi, dan dia juga telah melakukan keburukan
terhadap orang lain. Coba kita lihat, keburukan terhadap dirinya sendiri. Orang yang melakukan dosa pada dirinya, itu adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena tubuh kita ini, unsur batin dan unsur zahir kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan kemaksiatan, pasti ada mafsadat, keburukan. Baik pada unsur zahirnya maupun unsur batinnya. Pasti ada keburukan, dan itu adalah menzalimi. Berkhianat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Dia berkhianat. Seharusnya dia menjaganya. Agar unsur zahir dan batinnya itu mendapatkan kemaslahatan, kebaikan. Tetapi dia menzaliminya dengan perbuatan maksiat. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Kami, kata Allah, tidak menzalimi mereka. Tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka. Yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Melakukan perbuatan-perbuatan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang justru memang akhirnya dia menzalimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Dia menghancurkan dirinya. Dan yang kedua, ikhwah yang dirahmati Allah, ini lebih parah lagi efeknya. Yaitu wa amma jarrahu ala ghairihi. Dia melakukan punya efek terhadap manusia yang lain. Fali'anna nas, karena kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika manusia iza ra'auhu, tatkala melihatnya qad amilal ma'siyat, melakukan kemaksiatan, hanat fi nufusihim wa fa'alu mislahu. Jadi mereka terkadang yaitu termotivasi, tertarik untuk melakukannya. Oh, ini hanya perbuatan biasa. Apalagi yang melakukan itu tidak satu dua orang. Kemaksiatan itu dilakukan oleh banyak orang. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang biasa. Kemaksiatan itu menjadi perbuatan biasa. Dan tidak ada lagi orang mencelanya. Ini efek yang luar biasa sekali. Ketika seseorang memulai kemaksiatan, lalu diikuti oleh orang, semakin banyak, akhirnya kemaksiatan itu dipandang orang sebagai hal biasa. Bahkan ekstrimnya bisa dipandang sebagai sebuah kebenaran. Dan hari ini kan kita melihat, ketika ada teguran dari sebahagian para asatidzah misalnya, mencela orang-orang yang membuka kedai-kedai makanan pada siang Ramadan, untuk melayani kaum muslimin. Bukan hanya orang yang sakit ya, bukan hanya orang yang safar. Berapalah orang yang safar itu? Atau orang yang sakit. Kalau orang yang sakit kan sebenarnya mereka bisa beli makanan di kedai dan bisa mereka memasak di rumahnya dan sebagainya. Tidak mesti ada kedai nasi kan begitu. Ya, yang harus dibuka pada tengah hari. Katanya untuk orang-orang non-muslim. Ya kenapa harus dia yang melayani orang-orang non-muslim? Kenapa tidak mereka sendiri yang menyiapkan makanan mereka? Kenapa harus kita yang melakukannya? Dan bahkan, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini nasihat bagi kaum muslimin ya. Ini khusus untuk kaum muslimin yang memiliki usaha-usaha makanan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang semua lapisan masyarakat, mau sehat, mau sakit, mau safar, mau tidak. Dan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim sesungguhnya juga dikhitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikhitab oleh Allah untuk melakukan furu' syariat. Sebagaimana ketika nanti di hari kiamat, orang-orang kafir itu ditanya kenapa mereka masuk neraka Saqar. Iya. Kenapa mereka masuk neraka Saqar? Mereka mengatakan, mereka menjelaskan, lam naku minal musallin. Ya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami adalah orang-orang yang dulu tidak salat ketika kami di muka bumi ini. Tidak salat. Artinya apa? Dan beberapa ayat-ayat yang lain itu menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir dikhitab dengan furu' syariah. Dan inilah pendapat yang paling rajih. Walaupun mereka tidak sah melakukan puasa misalnya, melakukan salat misalnya tanpa syahadatain, tetapi artinya mereka tidak hanya dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dituntut untuk masuk ke dalam Islam dan mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Jadi oleh sebab itu ikhwah, makanya ketika alasan klaim bahwasanya ini dibuka hanya untuk orang-orang non-muslim,
Dia membantu orang-orang melakukan kemaksiatan sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang syubhat. Bukan hanya syubhat, memang sudah haram. Ya kan? Wa ta'awanu 'alal birri. Ya. Dan hendaklah kamu saling membantu dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang kita lihatlah. Yang ingin kita jelaskan dalam pertemuan kita kali ini adalah kembalikan budaya malu itu. Budaya malu melakukan kemaksiatan. Kembalikan itu. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus secara masif dilakukan kaum muslimin. Dan harus ada memang efek sosial terhadap hal ini. Tapi kalau kita mendukung semuanya, kita justru membeli ke sana, kita juga mendukung usahanya, dan kita senyum terhadap hal-hal yang demikian. Ini ikhwah, sebuah legitimasi sikap. Ya, sikap. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Memang ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kita tidak mengkafirkan orang yang mujahir bil maksiat atau mujaharah bil maksiat. Orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan, itu berbeda memang. Selagi dia tidak menghalalkan maksiat itu, selagi dia tidak istihlaluha, tidak menghalalkannya, dia masih seorang muslim. Tapi muslim asi, muslim fasik. Iya. Memang tidak kita kafirkan, tetapi ikhwah, ini sesuatu yang sangat menakutkan sekali, khatarun azim. Kekhawatiran yang luar biasa kita tentang status keimanannya. Iya. Ini sudah diambang kehancuran keimanannya, ikhwah. Sudah diambang kehancuran. Kalau dia tidak malu-malu lagi melakukan kemaksiatan. Dan kita kadang-kadang ikhwah, kita punya pengalaman dengan seseorang misalnya. Dia tidak malu menceritakan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Bahkan dia bangga dengan maksiatnya. Kalau sudah tafakhur, ya, ini lebih-lebih lagi ya, tafakhur itu tidak saja dia menunjukkan kemaksiatan di hadapan manusia, tetapi sudah tafakhur. Ya tafakharu. Dia aktif melakukan itu. Dia bangga dengan hal itu. Kalau sudah sampai di sini, ini tentunya sangat berbahaya sekali, ikhwah. Jangan-jangan dia sudah menghalalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kalau dia sampai untuk berbangga-bangga dengan kemaksiatan itu. Jadi nasihat dari agama kita, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kami, ya. Janganlah lakukan hal-hal seperti itu. Berbahaya sekali atas keimanan. Berbahaya sekali atas keimanan kita. Khatarun azim. Ini sangat menakutkan sekali, ikhwah. Menunjukkan imannya sudah sangat terdegradasi. Sangat turun. Sangat emergensi iman yang seperti itu. Oleh sebab itulah, ketika Allah sudah mencabut malu untuk melakukan kemaksiatan, terutama di bulan Ramadan ini, maka berhati-hatilah antum. Antum sudah berada di pinggir jurang. Mungkin satu kaki antum sudah masuk ke dalam jurang dan akan mengikuti kaki berikutnya. Dan ketika terjerumus ke dalam jurang itu, ikhwah, bagaimana kita akan bangkit lagi? Oleh sebab itu Nabi mengatakan orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak dimaafkan oleh Allah. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Jadi setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Demikian saja ulasan kita atau nasihat yang dikemukakan para ulama untuk kali ini. Semoga saja ini memberikan keinsapan kepada kita semua untuk kembali bersama-sama merajut tradisi malu melakukan maksiat di tengah-tengah kaum muslimin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.